Kesempatan tak datang dua kali. Mumpung sedang musim hijrahnya penyu belimbing di wilayah Kepulauan K, mari kita lihat penyu terbesar di dunia ini menari di lautan. Wow, itu. Saya tak sendiri. Bersama masyarakat desa Ohoy Dertom, kami melaut, membelah ombak demi melihat sang penyu atau tabob. Wow, Dato. Wow, itu. Ubo itu Dato. Artinya Itu Dato. kayak panggilan buat penyu belimbingnya atau tabobnya itu Artinya naik ke panggil atas. tabung untuk harus dia naik supaya kita bisa dapat lihat dia. Oke, jadi dia harus naik biar kita bisa lihat tabobnya. Ya. Semoga cepat datang karena saya sudah mulai mabuk laut. Katanya makanan. Minum air laut ya. Biar hilang mabuk lautnya. Wow. Ini ombaknya gede. Tiba-tiba, warga riuh saling berteriak menunjukkan sang penyu yang mulai naik ke permukaan. Adrenalin saya semakin berpacu untuk melihat sang penjelajah lautan dari jarak dekat. Pada momen melintasi laut, penyu tak selalu berenang di dalam air. Reptil ini menggunakan paru-paru untuk bernafas. Jadi tak heran, sesekali penyu harus naik ke permukaan untuk mengambil udara. Tapi hebatnya, penyu bisa menahan nafas hingga berjam-jam di dalam air. Rasa penasaran membuat saya tak ragu turun ke laut agar satu dimensi dengan penyu belimbing yang ada di hadapan mata. Wah, ternyata sangat sulit. Bukan perkara mudah mendapatkan gambar penyu berenang ketika sedang migrasi. Karena melihat kedatangan saya, penyu pun turun langsung menuju dalamnya lautan. Cukup melelahkan. Jadi tadi kita sudah bertemu dengan satu tabob, dia naik turun sekitar 3 kali. Jadi saya juga naik turun kapal sekitar 3 kali. Jadi untuk mengejar gambar dia dari dalam air. Cukup melelahkan karena lihat ombaknya cukup besar. Seneng banget ini sebetulnya, percaya nggak percaya, memang penyu itu kalau orang-orang sini biasanya melakukan ritual terlebih dahulu untuk memanggil si penyu itu. Jadi ketika ke laut kemungkinan besar ketemu dengan penyu itu. Di kejauhan, beberapa kali penyu kembali naik ke permukaan. Sayang, hingga detik terakhir, tak satu pun gambar dalam air yang bisa saya dapatkan. Penyu belimbing menjelajah dari samudra ke samudra. Bahkan berdasarkan data pemancar yang dipasang para peneliti, dibuktikan ada satu ekor yang datang dari benua Amerika ke perairan Indonesia. Masyarakat Ohoy Dertom sangat mahir mencari penyu belimbing. Di balik tingginya riak ombak, para bapak ini bisa dengan mudah menunjukkan setiap penyu yang naik ke permukaan. Penyu belimbing tak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka. Dahulu, setiap musim penyu tiba, mereka turun ke laut untuk berburu hewan ini. Beruntung saat ini banyak warga desa yang telah sadar bahwa keberadaan penyu dilindungi. Indonesia, gudangnya makanan unik. Tak hanya di darat, aneka bahan kuliner ajaib juga datang dari lautan. Yang satu ini olahan kian atau cacing laut khas Kepulauan K, Maluku Tenggara. Nah, sebelum dimasak, kian wajib dibersihkan terlebih dahulu. Pastikan benar-benar bersih dan tidak ada pasir yang tertinggal. Menu kali ini kian asap. Jadi kunci utamanya buat perapian untuk mengeringkan dan mengasapkan kian yang telah bersih. Sebetulnya ini cara pemasakannya macam-macam ya. Ada bisa ditumis, terus kasih bumbu-bumbu. Tapi ini juga sudah enak. Dimakan mentah juga. Bisa dimakan mentah juga. Tapi ini biasanya cara ini ya digunakan kalau darurat, biasanya kalau lagi berlabuh mungkin untuk nelayan istirahat dulu seperti itu ya Pak ya.
Jadi dengan yang seadanya saja, kayu-kayu di pantai kita bikin seperti ini. Nah, ini coba saya lihat Om. Ini dia yang sudah matang. Saya penasaran dari tampangnya, memang terus terang tidak menjanjikan rasa ya. Yuk nanti kita coba deh ya. Cacing laut ini sumber protein alternatif ala warga K. Selain kaya gizi, rasanya yang nikmat di lidah membuat Kian rutin dimakan dan jadi sajian favorit warga. Saya coba yang ini ya, Om. Ini yang sedikit gosong tapi kering jadi ya. Makanya harus digigit, ditarik-tarik. Kok copotnya banyak, terlalu kering ya? Coba makan dari sebelah sini. Dari sini ya? Ah. Yang tadi terlalu kering ya? Enak loh rasanya. Manis-manis ya. Ada manis-manisnya, betul. Padahal tidak ada gula tuh. Iya. Manis. Manis beneran. Ada yang kiri kan. Oh, kiri ya. Tak hanya Kian yang dihidangkan, rupanya ada menu lain hari ini. Wah, mantap nih. Nah ini Seblangnya sedikit ya. tangkapan di sini juga nih. Kalau misalkan bosan dengan ikan, ada ini juga ya Om. Iya. Lihat deh, masih panas jadi saya pakai daun. Ini biasa disebut apa di sini Om? Kambii. Kambii. Saya pernah makan ini juga di daerah apa? Utara sana. Itu namanya gonggong. Di Derawan juga namanya gonggong. Cobain ya. Bahasa di sini bilang kambii. Kambii. Ini nikmat sekali. Pak, lebih nikmat kalau pakai saus, Pak. Iya. Ini jenis yang beda nih. Ya, jenis yang beda. Kalau tadi Itu gonggong, namanya turel. turil. Turel. Turel. Oh, namanya bagus ya. Turel. Cara mengambilnya juga wow. Coba. Kay punya ragam tawaran kuliner menarik. Tapi nggak afdol kalau tak ikut mengintip cara mencarinya. Jadi, yuk kita cari Kian si cacing laut. Di pantai surut seperti ini, Kian si hewan pesisir yang unik akan menjadi buruan saya. Kian tak kalah nikmat dari ikan, udang, ataupun cumi yang biasa dijajakan di pasar. Warga desa Warbal sering mencari Kian di pesisir pantai Murtafur, K, Maluku Tenggara. Nah, begini cara penggunaannya. Jadi, batang yang tadi dicari di hutan ini untuk mencari yang dinamakan Kian. Kian. Ini dibuka-buka seperti ini dengan parang. Lihat ini sudah banyak hasilnya. Tapi belum juga ketemu Kian. Di permukaan tempat Kian bersembunyi biasanya akan terlihat lubang. Nah, lubang inilah yang jadi digunakan sebagai tanda untuk mencari Kian. Nih yang kayak gini. Katanya ciri-cirinya tuh ada sedikit menyembul pasirnya, terus ada bolong di tengah toh. Ya. Nah ini seperti ini sudah. Betul? Namanya cacing laut, tapi mencari Kian di tengah sengatan panas benar-benar menguras tenaga. Tapi akhirnya, inilah Kian pertama kami. Nah, itu. Wah dapat. Kian ini seperti ini toh. Nah, di sini dibela lagi mah. Nanti dibela. Ini yang disebut Kian. Kian. Ya saya kayak pernah melihat ini. Ini yang bagian mulutnya yang mana Om? Mulutnya ya itu yang ada Yang di garis atas. itu ya. Ini yang ditusuk ini. Dibela lagi baru dikeluarkan pasir di dalam perut. Kian merupakan cacing laut yang masuk dalam keluarga Sipunsulus. Bentuknya yang panjang dan bulat serta tanpa otot gelang membuat Kian bisa bergerak menggeliat seperti ini. Selain itu, cacing laut ini tidak punya darah berwarna merah karena tidak mengandung hemoglobin atau sel darah merah. Nah ini adalah isi perutnya. Umumnya nih oleh pasir. Jadi memang si Kian ini memakan pasir dan dia menyaring zat-zat partikel organik yang ada di pasir tersebut sebagai sumber makanannya. Ini carinya susah-susah gampang. Waktu yang paling cocok untuk mencari Kian sang cacing adalah saat air laut surut.
Selain mudah untuk mencari tanda sarang cacing, di saat surut kita bisa bergerak lebih bebas untuk mencari. Yap, terbukti saat surut adalah saat yang tepat. Setelah cacing pertama, target buruan berikutnya pun berdatangan. Sekarang kita coba bagaimana mencari cacing ini. Udah potong. Tampaknya bukan pekerjaan yang mudah. Tapi sebetulnya ini bisa menggunakan tali ya, Om? Ya, tali bisa. Tali bisa. Tali baru bagus. Katanya kalau emang ada isinya tuh seperti ada yang menyedot. Iya. Tapi yang saya rasa tidak ada apa-apa. Mungkin tidak ada. Tidak sesederhana bentuk tubuhnya. Cacing kiang membuat saya harus benar-benar bersabar dalam perburuan kali ini. Jika telah termakan, cacing tidak bisa langsung ditarik dengan pergerakan yang cepat, pelan-pelan dan penuh perasaan. Iya, tarik ulur, tarik ulur. Berhasil. Ya, Balot. Jadi kalau tadi saya belajar tekniknya sedikit itu sedikit main tarik ulur ya, Pak ya? Ya. Ditarik, lalu dikasih lagi, tarik lagi. Itu biar dia tidak putus ya. Terus. Untuk bisa melihat ular mematikan ini, kita harus menyeberang ke sebuah pulau kecil tepat di seberang desa Ohai Revav. Tak bisa sembarangan orang datang ke Pulau Ular. Aturan mainnya harus terlebih dahulu meminta izin kepada para leluhur melalui penjaganya. Seperti yang saya ajak kali ini, Pak Yus. Jadi, yang sakim, nabubub itu full minam dalam, tahu, mabran, Ularnya kelas 7, bergerak. amin. Kini saatnya menguji keberanian masuk ke Pulau Ular. Nah itu tuh yang kedua. Lihat tuh di antara celah-celah itu ternyata memang ular laut ini sangat fleksibel ya. Dia bisa ke tempat yang sempit sekalipun seperti ini. Jadi kita harus hati-hati kalau ke karang-karang seperti ini untuk lihat jangan-jangan ada ular laut di belakang ini. Ini ada satu lagi tapi ya tetap cuma kelihatan hitam putih doang dari bawah. Dia nyelip dari atas ini ada lubang-lubang. Tuh lihat tuh. Jadi ini tuh mengandung bisa neurotoksin yaitu menyerang saraf. Itu untuk mematikan manusia tuh katanya butuh cuma 1,5 mg. Sedangkan dia sekali gigit bisa keluar sekitar 15 mg alias 10 kalinya yang sudah bisa bikin manusia ya modar. Masyarakat Kampung Revav percaya bahwa ular laut ini merupakan ular suci. Tapi bagi petualang yang hobi bermain di lautan harus waspada jika bertemu ular laut. Jangan bermain-main, apalagi diganggu. Sekeluarga yang berasal dari keluarga Bali, mereka keluar dari tanah laut ke sini mencari tempat yang